AST 1588 pengakuan dari Putri Duyung Istana Matahari Terbenam. King Sui tidak takut dengan trik apapun yang mungkin mereka miliki. Untuk seorang prajurit di levelnya, jebakan tidak berguna. Saat dia mengikuti si Apeman, dia melihat banyak orang yang menyapanya dengan hormat. Sepertinya Apeman memiliki posisi yang layak di sini. Tenda di sekitarnya menggelitik minat King Sui. Ada tenda di mana-mana sejauh yang dia bisa lihat, tetapi dia tidak merasa terancam sama sekali. Si kera tetap diam dan berjalan dengan tergesa-gesa, diikuti oleh King Sui. Dia tampaknya tidak bergerak cepat, tetapi dia mampu mengikuti Apeman dengan mudah. Tenda Tuan Istana ada di depan. Aku tidak bisa mengantarmu lebih jauh, karena itu melanggar aturan. Nada suara Apeman menjadi sopan setelah dia menyaksikan kekuatan King Sui. King Sui tidak meragukan kata-katanya. Dia bisa merasakan kehadiran yang kuat dari tenda tengah. Dia mengangguk dan mulai berjalan menuju tenda, tapi berhenti tepat di depannya. Kemudian, sebuah suara lembut datang dari dalam tenda. Apa? Jangan bilang kamu sudah takut. Suara itu sangat menenangkan. Tanpa menjawab, King Sui memasuki tenda. Tenda itu sangat luas. Itu ringan dihiasi dengan tidak ada yang mewah. Interiornya sebagian besar berwarna abu-abu, dengan beberapa perabotan mengambang. Secara keseluruhan, itu sederhana namun mengesankan. Di tenda duduk seorang wanita menyeruput teh. King Sui bisa merasakan bahwa dia kuat, tetapi ada juga sesuatu yang tidak manusiawi. Dia ingat pernah mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa Istana Matahari Terbenam diperintah oleh Putri Duyung. Wanita ini mungkin adalah Putri Duyung. Dia memiliki tubuh yang ramping dengan lekuk tubuh yang indah. Dia terlihat sangat meski sedang duduk. King Sui kemudian menatap wajahnya. Itu menakjubkan. Dia memiliki mata yang mempesona dan alis yang indah. Rambut panjangnya yang indah dipotong dengan jepit rambut biru, membuatnya terlihat lebih elegan. Wanita itu berdiri, menunjukkan kakinya yang panjang dan ramping. Dia sedikit lebih pendek dari King Sui. Dia hanya tersenyum pada King Sui. Apakah kamu Tuan Istana? King Sui bertanya sambil tersenyum, agak geli. Apakah aku tidak terlihat seperti Tuan Istana? Tidak juga. Silahkan duduk. Wanita itu berkata dan menuangkan secangkir teh untuk King Sui. Ada apa dengan kunjungan mendadak itu? Wanita itu melanjutkan sambil menuangkan teh. Dia tidak menanyakan identitas King Sui, karena dia sudah tahu. Aku baru saja berkeliaran dan entah bagaimana berakhir di sini, jadi aku berpikir untuk mengunjungimu. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Namun, wanita itu sepertinya meragukan kata-katanya. Yah, tidak ada orang waras yang akan langsung mempercayainya dengan kata-kata ceria seperti itu. Ya ampun, keyakinan apa yang kamu miliki, Tuan King? Kamu datang ke sini sendirian namun kamu tidak gugup sama sekali. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Istana Matahari Terbenam adalah nama yang menarik, ya. Aku bertanya-tanya mengapa dinamai demikian. King Sui mengubah topik pembicaraan. Betapa kasarnya. Bagaimana kamu bisa mengabaikan pertanyaanku? Wanita itu tampak cemberut, tetapi nada suaranya masih lembut. Lagi pula tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang, aku menyadari bahwa ini adalah surga Putri Duyung. King Sui menjawab. Meskipun dia adalah penguasa istana-istana Matahari Terbenam, dia agak menawan. Dia pikir mungkin ide yang bagus untuk menjadi sedikit genit. Itulah yang dia pikirkan, tetapi wanita itu sepertinya tidak goyah sama sekali. Dia terkejut melihat betapa tenangnya dia. Apakah dia kehilangan semua pesonanya? Bahkan kamu penuh dengan kebohongan. Kurasa orang baik sekarang sudah punah. Wanita itu terkekeh pada King Sui. King Sui berhenti, lalu tersenyum. Kau orang pertama yang mengatakan bahwa aku pria yang baik. Oh, kenapa begitu? Karena aku cabul. Aku tidak bisa menahan godaan. Ini dia lagi dengan kebohonganmu. Apakah kamu memperhatikan nyonya istanamu? Wanita itu menyeringai. Baiklah, mari kita akhiri topik ini di sini. Meskipun menurutku sudah waktunya bagimu untuk menemukan seorang pria. King Sui menjawab. Wanita itu bingung, menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, mari kita akhiri topik ini. Urusan apa yang Anda miliki di sini hari ini? Negosiasi damai. Wanita itu berkata, masih dengan senyum di wajahnya. Yah, lupakan negosiasi. Aku hanya datang untuk melihat orang seperti apa yang tidak mengikuti arus. Aku juga ingin tahu apa pikiranmu yang sebenarnya dan apa yang sebenarnya kamu inginkan. King Sui berkata terus terang, tetapi ekspresinya tampak seperti seorang teman lama yang sedang bercanda. Ini pertama kalinya seseorang berbicara seperti itu padanya. Apalagi itu adalah seorang pria muda. Dia tidak kehilangan ketenangannya begitu saja, tapi dia masih merasa tidak nyaman. Tidak ada yang suka kesalahan mereka ditunjukkan.
Tidak mudah menerima kritik secara positif. Saya tidak peduli bagaimana saya melakukan sesuatu, selama saya mendapatkan hasilnya. Bagaimana menurut Anda, Tuan King? Wanita itu masih tersenyum, tapi sepertinya dipaksakan. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apa niatmu menuju Istana Raja Laut? King Sui mengulangi pertanyaannya. Istana Raja Laut menghancurkan bawahanku, Istana Naga Laut dan Istana Hiu Setan. Apakah aku perlu alasan lain? Wanita itu melirik King Sui, berharap melihat reaksi apapun, tetapi dia gagal. King Sui menggelengkan kepalanya, pasti ada lebih dari sekadar ini. Ayo, keluarkan. Aku tidak ingin menyelesaikan ini dengan tidak menyenangkan. Wanita itu menatap King Sui. Pria ini tidak mudah dihadapi. Tidak hanya dia kuat, dia juga memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Kekuatan seperti itu, dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk melawannya. Dia menertawakan pikirannya sendiri. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia merasa seperti ini, dia bertanya-tanya. Mungkinkah ini takdir? Namun, dia tidak ingin membuat pria ini menjadi musuh, dia juga tidak ingin dia membunuh atau menyakitinya. Perasaan ini di dalam dirinya tumbuh lebih dan lebih intens. Dia pandai membaca orang, jadi dia dengan cepat menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi dengan ekspresinya. Apa yang salah? Wanita itu kembali sadar. Dia dengan cepat pulih, tersenyum dan menjawab, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku menginginkanmu? King Sui tersentak. Sulit untuk memahami proses berpikir seorang wanita. Sebagian besar waktu dia pikir itu tidak masuk akal dan tidak dapat diprediksi. Bingung, King Sui menatap wanita itu. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dia sangat cantik, bahkan sebanding dengan Muyun Qingge dan Ye Jiange, bagaimanapun juga dia adalah putri duyung. Aku serius di sini. Jika kamu setuju menjadi kekasihku, aku bisa melepaskan semuanya di sini. Kata wanita itu tersipu, membuatnya terlihat lebih menarik. King Sui tidak mengharapkan kejutan menyenangkan yang tiba-tiba ini, dan dia tidak siap untuk ini. Biasanya dialah yang melakukan langkah pertama. Tapi kali ini, yang bergerak padanya adalah putri duyung yang dewasa, anggun dan kuat, cantik. Ditambah lagi, dia adalah penguasa istana-istana matahari terbenam. Apalagi ini adalah pertemuan pertama mereka. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk membuatku percaya padamu? King Sui dipenuhi dengan rasa pencapaian. Aku bukan anak kecil lagi, loh. Aku termasuk ras putri duyung yang bangga. Kamu mungkin tidak percaya padaku, tetapi ketika aku melihatmu, aku mendapatkan perasaan nostalgia dan akrab ini, seolah-olah aku sudah lama mengenalmu. Wanita itu berkata dengan jujur. Hanya pahlawan yang cocok untuk kecantikan sepertimu. Aku bukan pahlawan, jadi aku tidak bisa menerima lamaranmu. King Sui menolaknya. King Sui juga ingat rumor yang mengatakan bahwa dia telah membuang semua perasaan romantis sejak dia terluka di masa lalu. Meskipun dia tidak meragukannya sepenuhnya, dia sudah memutuskan untuk tidak terlibat dengan wanita seperti ini. Dia sudah memiliki banyak wanita. Ada banyak wanita baik di luar sana, tapi tidak mungkin dia bisa memiliki semuanya. Wanita selalu menjadi lebih bersemangat semakin mereka ditolak, not what. The Sunset Palace Lord merasakan pukulan ketika dia menyadari bahwa King Sui benar-benar menolaknya. Terlepas dari penampilan pembunuhnya dan kultivasinya dalam teknik pesona, ini adalah pertama kalinya seseorang menolaknya. Apakah saya tidak cantik? Saya tahu apa rumor tentang saya, tetapi saya dapat meyakinkan Anda, saya belum pernah memiliki seorang pria sebelumnya. Memang, saya pernah menjalin hubungan sekali, tetapi saya bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengannya. Tentu saja, aku telah memutuskan semua hubungan dengannya berabad-abad yang lalu. Dia berkata dengan serius. Ya, memang benar bahwa kamu cantik. Tapi mengapa kamu menginginkan pria yang bisa mendapatkan wanita cantik manapun yang dilihatnya? King Sui tertawa dan menjawab. Wanita itu berhenti sejenak, lalu berkata, oke. Bagaimana kalau kita duel besok, hanya untuk membuat alasan bagi saya untuk menarik pasukan saya? Ini adalah tawaran satu kali. King Sui bisa merasakan ketegangan di udara tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan pergi sekarang. Saat King Sui hendak keluar dari tenda, sebuah suara terdengar di belakangnya, besok, Istana Matahari Terbenam akan melahirkan kepiting Raja Pertempuran Perak.